ini pilpres sayang anak. Saya bilang, apa yang dimaksud pilpres sayang anak ini? Nah, dia bilang pertama adalah bahwa Pak SBY calonkan AHY sayang anak. Kedua, Ibu Sinta minta kepada Pak Prabowo supaya Yeni Wahid jadi Wapres sayang anak. Yang ketiga, ya Gibran sayang anak. Ya, ini guyon-guyon bisa serius karena menimbulkan implikasi yang luar biasa ke bidang hukum dan politik yang terjadi, terutama dalam beberapa hari sekarang ini. Kita semua sudah cermati putusan MK kemarin, dan bagi saya harus mempunyai satu sikap karena memang saya seorang akademisi di bidang hukum tata negara, politik juga filsafat, dan tapi di lain pihak juga terlibat secara praktis dalam proses-proses politik. Bagi saya putusan yang terakhir ini problematik. Tidak ada kewenangannya KPU melakukan tindak lanjut putusan MK. Itu di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Undang-Undangan. Tapi apa yang terjadi? PR atau Presiden belum menindaklanjuti putusan MK itu. Padahal ada perubahan norma terhadap putusan MK nomor 90. Terutama pasal 169 huruf Q itu masih ada kekosongan norma. Belum ada tindak lanjut dari DPR ataupun Presiden. Tapi di sisi lain, faktanya, realitanya, yaitu tadi, dungu-dungu itu mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kemudian terhadap putusan MK itu tadi disebutkan oleh Bawaslu maupun oleh para saksi juga bahwa kemudian KPU menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat edaran kepada pimpinan parpol itu pada tanggal 17 Oktober 2023. Surat edaran. Lah dasar hukumnya apa surat edaran itu? Apa wewenang KPU menindaklanjuti putusan MK? Ini kepada Bawaslu. Jadi ada berita acara penerimaan pendaftaran itu tanggal 27 Oktober. Padahal di PKPU nomor 19 tahun 2023 agenda jadwalnya pendaftaran itu ditutup pada tanggal 25 Oktober. Lalu tes kesehatan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober. Pertanyaan saya adalah, apa dasar hukum berita acara penerimaan pendaftaran itu dibuat pada tanggal 27 Oktober? Bisa nanti dijawab oleh KPU maupun bisa dijawab oleh pihak terkait yaitu Bawaslu. Apakah dalam proses pengawasan mengawasi ini juga? Kemudian pertanyaan kedua adalah, tes kesehatan yang dilakukan sebelum berita acara penerimaan pendaftaran itu pakai anggaran siapa? Apakah anggaran pribadi atau anggaran negara yang dipakai di situ? Bagaimana mungkin seseorang yang belum diterima dengan berita acara pendaftaran dapat mengikuti tes kesehatan? Selain soal pendaftaran tentunya. Mungkin nanti saudara-saudara saya yang akan menjelaskan lebih detail soal pendaftaran itu. Kemudian berita acara verifikasi dokumen persyaratan. Dan ini kami dapat langsung dari KPU. Ini dibuat pada tanggal 28 Oktober. Ini bukti yang diberikan oleh KPU ini. Berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon. Di sini dinyatakan bahwa dokumen persyaratan bakal calon wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka dinyatakan memenuhi syarat verifikasi dokumennya dinyatakan memenuhi syarat. Padahal kita tahu usia Mas Gibran belum 40 tahun. Padahal PKPU nomor 19 menyatakan paling rendah 40 tahun. Dan ada yang lebih aneh. Jadi ini penyelundupan hukumnya. Nanti ini saya perlu tanyakan kepada Bawaslu, apakah Bawaslu mengawasi ini juga. Pada dokumen lampiran, hasil verifikasi, itu disertakan di situ. Ini tanggal 28 ini, dibuat ini, ya, tanggal 28, sebelum ada PKPU yang baru, ya, tanggal 28 Oktober. Ada klausul yang menyatakan bahwa berumur 40 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTP elektronik
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Kenapa klausul ini bisa masuk di dalam kolom verifikasi dan disebutkan memenuhi syarat? Putusan MK, klausulnya sudah masuk di dalam kolom verifikasi. Ya, saya menduga ini ada dugaan penyelundupan hukum. Mohon KPU, Bawaslu segera menindaklanjuti ini. Kemudian, kenapa Bawaslu membiarkan KPU menindaklanjuti putusan MK dengan melakukan perubahan PKPU 232 tahun 2023, padahal itu belum ada perubahan di Undang-Undang Pemilu. Dan apakah yang dilakukan oleh KPU ini masuk pada penyalahgunaan wewenang atau abuse of power? Jadi dia bertindak melebihi wewenangnya, bahwa dia bertindak menindaklanjuti putusan MK, sedang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindak lanjut putusan MK itu dilakukan oleh DPR atau Presiden.